Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Dela Telaumabunga SSI Teo. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah dari kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan di bulan Pelkes GPIB saat ini. Marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan gereja misioner. Kiranya GPIB terus hadir menaburkan kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang buka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Rut pasal 1 ayat 8b yang menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang telah Kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Inilah yang menjadi nasmuni kita pada minggu hari ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang upah dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan yang Maha Pengasih.
Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9, ayat 9 dan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai 10, yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berdasarkan perintah hidup baru pada saat ini, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilon, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu
dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita memasuki minggu ketiga sesudah Pentakosta. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini diberi judul Kasih Menumbuhkan Harapan. Ada seorang gadis bernama Lili yang baru saja mengarungi batra perkawinan, dan gadis ini tinggal bersama suami dan ibu mertuanya. Dalam waktu singkat, gadis ini menyadari bahwa ia tidak cocok dengan ibu mertuanya dalam segala hal, baik itu dalam hal kepribadian mereka yang tentunya berbeda. Lili sangat marah dengan banyaknya kebiasaan buruk yang terus-menerus diperlakukan kepadanya oleh ibu mertuanya. Lili merasa setiap hari ia dikritik terus-menerus. Hari demi hari, minggu demi minggu, Lili dan ibu mertuanya tidak pernah berhenti konflik dan bertengkar terus. Keadaan ini semakin hari bertambah buruk, yang membuat suami Lili mengalami stres yang begitu berat. Semua keributan dan pertengkaran di rumah
mengakibatkan suami Lili pada akhirnya tidak mampu melihat keberadaan yang dialami oleh orang tua bahkan istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lili tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dan ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Lili pergi menemui teman baik ayahnya yang bernama Mr. Huang yang menjual jamu-jamuan. Lili menceritakan apa yang dialaminya dan meminta kalau Mr. Huang dapat memberinya sejumlah racun supaya semua kesulitannya selesai. Bapak, Ibu, saudara, Mr. Huang berpikir sejenak dan tersenyum kepada Lili, dan akhirnya ia berkata kepada Lili bahwa saya akan menolong kamu, tapi kamu harus mendengarkan dan melakukan semua yang saya minta. Itulah yang dikatakan oleh Mr. Huang kepada Lili. Kemudian Lili menjawab, baik, saya akan melakukan semua yang Anda minta. Kemudian Mr. Huang masuk ke dalam ruangannya dan membawa sekantong jamu. Dia memberitahu Lili, kamu tidak boleh menggunakan racun yang bereaksi cepat untuk menyingkirkan ibu mertuamu, karena nanti orang-orang akan curiga. Karena itu saya memberimu sejumlah jamu yang secara perlahan-lahan akan meracuni tubuh ibu mertuamu. Kemudian kata Lili, baiklah. Kemudian Lili pulang. Sesampainya dari rumah, ia mulai memasak. Dan dalam masakannya itu, ia campurkan sedikit jamu supaya tidak ada kecurigaan. Dia ingat pesan dari Mr. Huang agar Lili harus berhati-hati dan bertindak dengan sangat baik serta bersahabat dengan ibu mertuanya. Dia juga mengingat pesan dari Mr. Huang yang mengatakan jangan berdebat dengan ibu mertuamu, taati dia, perlakukan dia sebagai seorang sahabat atau sebagai seorang ratu. Lili sangat senang, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia sangat senang karena dia berniat untuk memulai rencana pembunuhan terhadap ibu mertuanya. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan berlalu. Setiap hari Lili melayani ibu mertua dengan masakan yang dibuat secara khusus. Lili ingat selalu apa yang dikatakan oleh Mr. Huang tentang menghindari kecurigaan. Jadi Lili dapat mengendalikan emosinya, mentaati ibu mertuanya, memperlakukan ibu mertuanya seperti ibunya sendiri dengan sangat baik dan bersahabat. Bapak, Ibu, saudara, setelah 6 bulan terlewati, seluruh rumah berubah. Lili telah belajar mengendalikan emosinya begitu rupa, sehingga hampir-hampir ia tidak pernah meledak dalam amarah atau kekecewaan lagi. Dia tidak berdebat sekalipun dengan ibu mertuanya yang sekarang kelihatan jauh lebih baik dan mudah ditemani. Bahkan telah terjadi perubahan. Sikap ibu mertua terhadap Lili berubah juga, Bapak, Ibu. Dan dia mulai menyayangi Lili seperti anaknya sendiri. Dan ibu mertua Lili memberitahu kepada teman-temannya dan kenalannya bahwa Lili adalah menantu yang paling terbaik yang pernah ditemui
menemuinya. Akhirnya Lili dan ibu mertuanya sekarang berlaku seperti ibu dan anak sungguhan. Suami Lili sangat senang melihat apa yang telah terjadi. Bapak Ibu Saudara, suatu hari Lili menemui kembali Mr. Huang dan minta pertolongan kepada Mr. Huang. Lili berkata, Mr. Huang, tolonglah saya untuk mencegah racun itu untuk tidak membunuh ibu mertua saya. Dia telah berubah menjadi wanita yang sangat baik dan saya sangat mengasihinya seperti ibu saya sendiri. Saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan selama ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mr. Huang tersenyum dan mengangkat kepalanya serta berkata kepada Lili, kamu tidak usah khawatir. Saya tidak pernah memberimu racun. Jamu yang saya berikan dulu adalah vitamin untuk meningkatkan kesehatan ibu mertuamu. Satu-satunya racun yang pernah ada ialah di dalam pikiran dan sikapmu terhadapnya. Tapi semua sudah lenyap oleh kasih yang kau berikan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dialami hubungan antara Naomi dan Ruth. Kita sangat mengetahui bahwa Naomi adalah pribadi seorang mertua yang sangat baik. Kita bisa belajar bagaimana menjadi mertua yang baik melalui pribadi Naomi. Naomi bersikap manis terhadap kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Kendati Naomi harus kehilangan kedua anak laki-lakinya, tetapi Naomi tidak pernah menyalahkan kedua menantunya, dan ia menganggap kedua menantunya sama seperti anaknya sendiri. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, sejak Naomi kehilangan suami dan kedua anak-anaknya, memang keadaan menjadi berubah, di mana pada saat itu yang tersisa tinggal Naomi dan kedua menantunya. Naomi sudah menyuruh kedua menantunya untuk pulang ke negeri mereka, kepada bangsa mereka masing-masing. Karena Naomi berpikir, untuk apa lagi hidup bersama dengan dia? Karena ia tidak punya anak yang akan dinikahkan bagi mereka berdua. Akhirnya salah satu menantu Naomi, yakni Orpa, kembali kepada bangsanya, kembali ke kampung halamannya. Namun yang satu lagi menantu Naomi, yakni Ruth, tetap kekeh dan tetap setia untuk mengikut mertuanya kemanapun ia pergi. Ruth menyadari bahwa ketika ia menikah, berarti ia telah menjadi bagian yang utuh dan tak pernah terpisahkan dalam kehidupan keluarga Naomi. Kendati Ruth menyadari bahwa suaminya sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu, kita bisa melihat pada ayat 16 dan 17 menyatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, dan ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun
selain daripada maut. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudara, pernyataan Rut kepada mertuanya yang sungguh tulus dan luar biasa, mengatakan dimanapun engkau mati, Rut pun akan mati. Dimanapun Naomi dikuburkan, di situ pun Rut juga dikuburkan. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dan engkau, kata Rut kepada Naomi, kecuali maut atau kematian. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Rut dan Naomi berjalan bersama-sama dalam suka maupun dalam duka. Kehidupan mereka meskipun susah dan penuh derita bukanlah suatu kerugian bagi Rut atau sebagai seorang menantu ikut bersama dengan mertuanya dalam kesusahan dan penderitaan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita semua sesuai dengan judul kita pada hari ini, kasih menumbuhkan harapan. Yang pertama, di atas semuanya itu, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar adalah kasih. Oleh karena itu, kita diajak bahkan belajar dari firman Tuhan ini untuk memiliki hati yang penuh dengan kasih. Sehingga ketika kita memiliki kasih yang tulus, setiap orang yang ada sekitar kita akan kita anggap sebagai sahabat dan teman terbaik, bukan menjadi musuh bagi kita. Meskipun orang-orang menyakiti kita, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan belajar dari kisah hubungan antara mertua dan menantu, Naomi dan Rut mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu hubungan itu baik adanya Bapak Ibu Saudara. Tinggal pribadi kita yang harus memahami bagaimana untuk membangun relasi yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera kepada setiap orang di sekitar kita, terutama dalam rumah tangga kita masing-masing. Semua dimulai di dalam rumah tangga kita, dari kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki kasih itu, kita tidak akan mungkin dapat bersahabat dengan setiap orang yang dalam rumah tangga kita. Marilah melalui firman Tuhan ini, adakah kita sudah mengasihi orang-orang yang ada sekitar kita? Adakah kita sudah mengasihi suami, istri, anak-anak, mertua dan menantu kita? Biar firman Tuhan ini boleh menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kita, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Susah
sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah atas kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari yang indah ini. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi terang dan damai sejahtera bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Bapa di surga, pada kesempatan pagi ini kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin kami agar dapat menjalankan dan melaksanakan tugas kepemimpinan mereka dengan adil dan benar di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini sedang pelik, khususnya dengan wabah pandemi virus COVID-19 yang merajalela bukan hanya di negeri kami, bahkan di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Kami mohon Tuhan Yesus belas kasih-Mu, kami mohon pemulihan dan lawatan Tuhan. Kami rindu Tuhan keadaan ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali dalam aktivitas kami semula, bekerja, beribadah, dan sekolah. Tuhan memberkati khususnya para peneliti, para ilmuwan, agar mereka dapat menemukan obat dan vaksin terhadap virus COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk para dokter, tim medis yang dengan setia, dengan pengabdian yang tinggi dalam menangani pasien virus COVID-19. Berikanlah mereka kerelaan hati, berikanlah mereka kekuatan, kemampuan kesehatan, agar dalam menangani setiap pasien ini, mereka boleh menanganinya dengan penuh sukacita dan keikhlasan. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang tersebar di perkotaan sampai perdesaan sekalipun. Di bulan Pelkes GPIB ini, kami berdoa bagi pos-pos pelayanan GPIB. Berkatilah para pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner, bahkan warga jemaat-Mu di dalamnya, agar mereka senantiasa boleh menjadi kesaksian Kristus yang hidup, agar semakin banyak orang yang percaya dan setia kepadamu lewat pelayanan kesaksian dan persekutuan yang dilakukan di tengah-tengah pos-pos pelayanan GPIB yang tersebar. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk majelis sinode, bahkan majelis jemaat GPIB, biar Engkau memberkati dalam setiap program kerja yang ada, bahkan apabila ada rencana-rencana program yang belum terrealisasi, biarlah Engkau yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga khususnya bagi GPIB Jemaat Sion Jakarta Tenggarong. Tuhan memberkati, baik itu pendeta, diaken, penatua, unit misioner, poster, bahkan pegawai, bahkan seluruh warga jemaat-Mu. Berikanlah kami semua kesehatan dan kekuatan Tuhan, bahkan berkati iman percaya kami di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kuatkanlah kami semua
agar kami tertabah dan sabar dalam menghadapi peristiwa yang terjadi saat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh jemaat kami, terutama bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan sakit penyakit, dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia, khususnya bagi Bapak Paulus Batong, Penatua, Ibu Abigail Dena, dan anak terkasih kami Michael, yang dimana mereka beberapa hari yang lalu sampai dengan saat ini mungkin masih ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang sudah pulang ke rumah mereka masing-masing dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Tuhan memberkati, bahkan berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan makanan yang mereka makan, biar itu semua dapat memberikan pemulihan dan kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan tugas pelayanan, kesaksian dan persekutuan dengan jemaat-Mu, bahkan dan tugas usaha pekerjaan umat Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, bahkan juga pegawai swasta, bahkan usaha-usaha yang lainnya. Bagi mereka yang bertugas sebagai seorang petani, berkatilah persawahan mereka, baik mereka yang sudah selesai menanam, bahkan mereka yang masih saja menggarap dalam proses menanam. Biar setiap benih padi yang ditanam dapat bertumbuh dengan subur karena berkat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi yang masih saja berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam aktivitas mereka di rumah. Kami percaya ketika situasi ini kembali normal, mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka ya Tuhan di tahun ajaran yang baru ini ya Bapa. Bagi anak-anak kami yang sudah lulus baik tingkat SD, SMP, bahkan SMA, biar Engkau berkati dalam persiapan mereka dalam pendaftaran ke depan, agar Tuhan memberikan kelancaran dalam pendaftaran secara online yang akan mereka jalani nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan untuk hari esok, kami akan kembali dalam tugas aktivitas kami. Biarlah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, mengiringi setiap langkah hidup kami dalam suka maupun duka. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seluruh jiwa, tubuh dan roh
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.